Pagi di kediaman Aris dan Maya selalu dimulai dengan rutinitas yang tampak sempurna namun terasa hampa. Suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen menjadi satu-satunya pengisi suara di ruang makan yang luas itu. Sinar matahari yang masuk melalui celah gorden menyinari meja kayu jati yang tertata rapi. Tetapi cahaya itu seolah tidak mampu menembus kabut kecanggungan yang menyelimuti pasangan suami istri tersebut. Debu-debu halus tampak menari di udara, seolah menertawakan keheningan yang kaku di antara mereka. Maya duduk tegak di kursinya, mencoba menelan potongan roti yang terasa seperti pasir di tenggorokannya. Matanya tak lepas memperhatikan suaminya yang duduk tepat di hadapannya. Aris sama sekali tidak menyentuh sarapannya. Tangan kirinya menggenggam ponsel dengan erat, sementara ibu jarinya bergerak lincah mengetik sesuatu di atas layar kaca yang terang. Sesekali, sebuah senyuman tipis yang tidak disengaja muncul di sudut bibir Aris. Sebuah ekspresi lembut dan penuh binar yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia berikan kepada Maya. Senyum itu bukan untuk rumah ini, bukan untuk istrinya, melainkan untuk seseorang di balik layar itu. Maya mencoba memecah kesunyian dengan suara yang diusahakan tetap tenang, mengingatkan Aris agar segera meminum kopinya sebelum mendingin. Namun, Aris hanya menjawab dengan gumaman singkat tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan. Ia berdalih ada email mendadak dari klien besar yang harus segera dibalas agar proyek mereka tidak terbengkalai. Maya terdiam. Ia tahu itu adalah kebohongan yang dikemas dengan rapi. Dari sudut matanya, ia bisa melihat pantulan cahaya di kacamata suaminya yang menunjukkan ritme percakapan pesan singkat yang intens, dengan gelembung-gelembung chat yang naik turun dengan cepat, bukan sebuah dokumen kerja yang kaku dan membosankan. Keheningan kembali merajai. Maya mencoba sekali lagi, menawarkan diri untuk memasak rendang kesukaan Aris jika ia pulang tepat waktu sore nanti. Namun, jawaban yang diterima tetap sama, penolakan halus yang sudah dipersiapkan. Aris beralasan bahwa beban kerja di kantor sedang di luar kendali, menuntutnya untuk pulang larut malam lagi demi mengejar tenggat waktu. Alibi tentang kerja keras demi masa depan keluarga, cicilan rumah, dan biaya pendidikan anak-anak selalu menjadi tameng yang ia gunakan untuk menghentikan pertanyaan-pertanyaan Maya lebih lanjut. Setiap kata yang keluar dari mulut Aris terasa seperti naskah yang sudah dihafal di luar kepala. Aris kemudian bangkit dari kursi, merapikan dasinya yang sebenarnya sudah lurus dengan gerakan yang terkesan terburu-buru, seolah ingin segera lepas dari atmosfer di ruangan itu. Ia menghampiri Maya dan memberikan kecupan singkat di dahi. Sentuhan bibirnya terasa dingin dan kering, sebuah formalitas mekanis yang lebih mirip dengan kewajiban kontrak daripada sebuah tanda cinta. Tanpa kata pamit yang hangat atau tatapan mata yang dalam, ia menyambar tas kerjanya dan melangkah cepat menuju garasi. Setelah suara deru mesin mobil perlahan menghilang dan pintu rumah tertutup rapat, Maya tetap bergeming di kursinya. Pandangannya terjatuh pada lantai di bawah meja, tepat di tempat Aris berdiri saat berpamitan tadi. Ada selembar kertas kecil yang terlipat dan terjatuh di sana. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Maya memungutnya. Itu adalah sebuah struk pembelian dari sebuah butik tas mewah ternama di pusat kota. Nominal yang tertera di sana sangat fantastis, cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga mereka selama 2 bulan. Mata Maya terpaku pada bagian bawah struk tersebut. Tanggal dan jam yang tertera menunjukkan waktu kemarin sore, tepat pukul 5:15. Itu adalah waktu yang sama ketika Aris mengiriminya pesan singkat, mengeluh betapa lelahnya dia karena terjebak dalam rapat koordinasi yang membosankan dan macetnya jalanan ibu kota. Maya meremas kertas kecil itu di telapak tangannya hingga hancur. Ia tahu persis, tidak ada tas baru yang masuk ke dalam lemari mereka kemarin malam, dan tidak ada hadiah yang diberikan Aris kepadanya. Di tengah keheningan ruang makan yang kini terasa semakin menyesakan, Maya menyadari bahwa pria yang baru saja mencium keningnya adalah seorang asing yang sedang menenun jaring kebohongan di bawah atap yang sama. Pagi yang menyesakan itu berganti menjadi siang yang sunyi.
Maya berdiri di depan lemari pakaian besar di kamar utama, memandangi deretan kemeja kerja Aris yang tersusun rapi menurut gradasi warna. Tangannya yang masih gemetar perlahan meraih salah satu jas yang baru saja dipakai Aris kemarin sore. Ia tidak tahu apa yang ia cari, atau mungkin sebenarnya ia takut menemukan apa yang ia cari. Saat jemarinya meraba bagian dalam saku, aroma itu menusuk indranya. Bukan aroma maskulin dari parfum kayu cendana yang biasa Aris gunakan, melainkan jejak wangi bunga lili yang manis, lembut, dan sangat asing. Aroma itu menempel kuat di kain wol jas tersebut, seolah sengaja ditinggalkan sebagai tanda kepemilikan. Maya menarik napas dalam-dalam, membiarkan aroma itu memenuhi paru-parunya hingga dadanya terasa sesak. Ia merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri, menggeledah sisa-sisa kehidupan suaminya yang mulai terasa seperti rahasia besar. Tidak berhenti di situ, ia melangkah menuju meja kerja kecil di sudut kamar, tempat Aris sering menghabiskan waktu hingga dini hari dengan dalih menyelesaikan laporan. Di sana, di antara tumpukan kertas dokumen yang membosankan, Maya menemukan sebuah kotak kecil berwarna bludru merah yang terselip di balik tumpukan buku agenda tua. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Dengan gerakan lambat, ia membuka kotak itu. Di dalamnya melingkar sebuah gelang emas putih dengan inisial huruf L, yang dihiasi berlian kecil. Nama Maya diawali dengan huruf M. Kenyataan itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Logika di kepalanya mulai menyusun kepingan-kepingan yang selama ini ia abaikan. Panggilan telepon yang selalu dijawab di balkon, perubahan kata sandi ponsel yang mendadak, hingga frekuensi hubungan intim mereka yang perlahan memudar hingga hilang sama sekali. Gelang itu adalah bukti fisik bahwa ada ruang lain dalam hati Aris yang telah ditempati oleh orang lain. Seseorang yang namanya dimulai dengan huruf L. Seseorang yang cukup berharga untuk mendapatkan perhiasan mahal di saat Aris mengeluh tentang penghematan biaya rumah tangga. Maya terduduk di tepi ranjang, memegangi gelang itu sambil menatap kosong ke arah cermin besar di hadapannya. Ia melihat bayangan seorang wanita yang tampak kusam, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan daster rumah tangga yang sudah memudar warnanya. Ia membandingkan dirinya dengan bayangan wanita pemilik inisial L itu. Wanita yang mungkin selalu tampil sempurna, wangi bunga lili, dan mampu membuat Aris tersenyum pada layar ponselnya di meja makan. Rasa tidak berdaya menyelimuti dirinya. Namun di saat yang sama, sebuah kemarahan yang dingin mulai tumbuh dari dasar hatinya. Suara denting jam dinding di ruang tengah seolah menghitung setiap detik kehancuran dunianya. Maya tidak menangis. Matanya kering dan panas. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menjadi penonton pasif dalam sandiwara yang dimainkan suaminya. Aris adalah sutradara yang handal, mengatur waktu antara kepura-puraan di rumah dan gairah di luar sana. Maya kembali memasukkan gelang itu ke dalam kotak bludru, meletakkannya tepat di posisi semula dengan presisi yang luar biasa. Ia merapikan kembali jas Aris dan menutup pintu lemari tanpa suara. Jika Aris ingin bermain dalam sunyi, maka Maya akan mengikuti aturan mainnya, setidaknya sampai ia tahu siapa sebenarnya sosok di balik wangi bunga lili yang telah mencuri separuh dari nyawanya tersebut. Siang itu, matahari menggantung terik di atas kota. Namun Maya memilih untuk membenamkan dirinya dalam keriuhan sebuah kedai kopi kecil yang terletak di gang belakang kawasan perkantoran tempat Aris bekerja. Ia duduk di sudut paling gelap, mengenakan kacamata hitam dan syal yang menutupi sebagian wajahnya, bersembunyi di balik buku menu yang terbuka lebar. Matanya terus terpaku pada pintu kaca kedai yang sesekali berdenting terbuka. Ini adalah tempat yang pernah disebut Aris sebagai lokasi favoritnya untuk mencari ketenangan di tengah jam kerja. Namun Maya baru menyadari bahwa ketenangan yang dimaksud suaminya mungkin memiliki arti yang berbeda. Tepat pukul 1 siang, sosok yang ia kenali muncul. Aris melangkah masuk dengan langkah ringan. Tidak tampak seperti pria yang mengeluh lelah karena tekanan kerja saat sarapan tadi. Wajahnya cerah. Dasinya sudah sedikit dilonggarkan.
dan ia terus menoleh ke arah pintu seolah menanti sesuatu dengan tidak sabar. Tak lama kemudian, seorang wanita muda dengan gaun berwarna pastel masuk dan langsung menuju meja Aris. Wanita itu memiliki rambut panjang yang tergerai indah, dan saat ia berjalan melewati meja Maya, aroma bunga lili yang sama dengan yang menempel di jas Aris semalam tercium dengan sangat jelas. Aroma itu kini bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah konfirmasi yang menyakitkan. Dari jarak 5 meja, Maya menyaksikan pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa harapannya. Aris menyambut wanita itu dengan sebuah sentuhan lembut di punggung tangan, sebuah gestur intim yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Maya rasakan. Mereka berbincang dengan nada rendah, sesekali tertawa kecil sambil saling mendekatkan wajah. Aris mengeluarkan sebuah kantong kertas belanja dari butik ternama, butik yang sama dengan struk yang ditemukan Maya tadi pagi, dan menyerahkannya dengan tatapan mata yang penuh pemujaan. Wanita itu membuka isinya, menatap tas mewah di dalamnya dengan binar bahagia, lalu mengecup pipi Aris tanpa ragu di depan umum. Dunia seolah berhenti berputar bagi Maya. Ia melihat suaminya mengeluarkan sebuah kotak bludru merah dari saku celananya. Kotak dengan gelang inisial L yang ia temukan di meja kerja tadi pagi. Aris dengan telaten memasangkan gelang itu ke pergelangan tangan sang wanita, mengunci kaitnya dengan penuh kehati-hatian seolah sedang menangani barang pecah belah yang sangat berharga. Wanita itu memandangi pergelangan tangannya, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Aris. Di sana, di tengah keramaian kedai kopi, mereka tampak seperti pasangan kekasih yang sedang dimabuk asmara, tanpa mempedulikan status atau janji suci yang telah diikrarkan Aris di depan altar 7 tahun lalu. Maya merasakan tangannya mendingin, sementara dadanya terasa seperti dihantam palu godam. Ia ingin berdiri, menggebrak meja mereka, dan meneriakkan semua rasa sakitnya. Namun kakinya terasa seberat beton. Ia hanya bisa terdiam, merekam setiap tawa dan setiap sentuhan pengkhianatan itu ke dalam ingatannya. Ia memperhatikan bagaimana Aris menyesap kopinya dengan santai, jenis kopi yang sama yang ia biarkan mendingin di meja makan rumah mereka pagi tadi. Di sini, Aris benar-benar hidup, sementara di rumah, ia hanyalah sebuah raga tanpa jiwa yang menghitung waktu untuk pergi. Maya kemudian meletakkan uang di atas meja dan berdiri perlahan, meninggalkan kedai itu sebelum air mata yang sedari tadi ia tahan jatuh di depan umum. Ia keluar menuju terik matahari dengan satu kepastian. Tidak ada lagi jalan kembali ke masa lalu. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah dinding-dinding betonnya ikut membeku menunggu sebuah ledakan yang tak kunjung datang. Maya duduk di ruang tengah dalam kegelapan, tanpa menyalakan satupun lampu. Ia hanya ditemani oleh cahaya remang dari lampu jalan yang menembus jendela. Jam dinding berdentang 11 kali ketika suara mobil Aris terdengar memasuki garasi. Maya tidak bergerak. Ia mengatur napasnya agar tetap teratur, meski jantungnya berdegup kencang menghantam rusuknya. Pintu depan terbuka perlahan. Aris masuk dengan langkah yang diseret, menunjukkan gurat kelelahan yang dibuat-buat. Ia terkejut saat menyadari ada sosok yang duduk di sofa dalam kegelapan. Tangannya segera meraba saklar lampu, dan seketika ruangan itu terang benderang. Aris tampak silau. Ia mengucek matanya sambil mengembuskan napas panjang, mencoba membangun kembali narasi tentang hari yang panjang dan melelahkan di kantor. Aris mulai berbicara tentang rapat yang berjalan alot dan tumpukan berkas yang membuatnya pusing. Namun Maya hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Kata-kata Aris terasa seperti gema yang tak bermakna. Maya bangkit dari duduknya, mendekati suaminya yang masih berdiri di dekat pintu. Ia tidak melepaskan tas kerja Aris atau menawarkan air minum seperti biasanya. Ia berhenti tepat di depan Aris, cukup dekat untuk mencium kembali aroma bunga lili yang kini bercampur dengan bau asap rokok dan keringat. Maya bertanya dengan nada datar, menanyakan apakah Aris menikmati kopi siang tadi. Pertanyaan itu membuat Aris terpaku sejenak.
Namun ia dengan cepat menguasai diri dan menjawab bahwa kopi di kantor selalu terasa pahit dan tidak enak. Maya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyeratkan kepedihan mendalam. Ia kemudian mengulurkan tangan, merapikan kerah kemeja Aris yang sedikit berantakan, dan jarinya sengaja menyentuh bekas kemerahan samar di dekat leher yang coba ditutupi oleh sang suami. Aris mulai merasa tersudut. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan mengapa Maya belum tidur, dan mengapa suasana rumah terasa begitu mencekam. Ia menuduh Maya terlalu banyak berpikir dan menjadi sensitif karena kurang istirahat. Namun, setiap bantahan yang keluar dari mulut Aris justru semakin memperlebar jarak di antara mereka. Maya tidak mengeluarkan air mata. Ia hanya menatap mata suaminya, mencari sisa-sisa kejujuran yang mungkin masih tersisa di sana. Namun yang ia temukan hanyalah pantulan kebohongan yang telah mengakar. Konfrontasi itu tidak berakhir dengan teriakan atau piring yang pecah. Itu adalah sebuah perang saraf yang tenang namun mematikan. Maya berbalik badan tanpa membalas ucapan terakhir Aris, melangkah menuju kamar tidur dan mengunci pintu dari dalam, meninggalkan Aris berdiri sendirian di ruang tengah yang terang benderang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, mereka tidur di bawah atap yang sama namun di dunia yang sepenuhnya berbeda. Aris menatap pintu kamar yang tertutup rapat, menyadari bahwa topeng yang ia kenakan selama ini mulai retak, dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Pagi berikutnya dimulai tanpa sepatah kata pun. Maya terbangun lebih awal, bukan untuk menyiapkan sarapan, melainkan untuk duduk diam di meja rias sambil memperhatikan pantulan dirinya yang tampak asing. Saat Aris masih terlelap dengan napas yang berat, Maya melangkah keluar menuju ruang kerja kecil suaminya. Inilah saat yang ia tunggu, saat dimana kewaspadaan Aris luruh oleh kelelahan dan rasa kantang yang dalam. Ponsel Aris tergeletak di atas meja kayu, tersambung ke kabel pengisi daya. Sebuah benda kecil yang menyimpan seluruh dunia rahasia yang telah menghancurkan hatinya. Maya menyentuh layar ponsel itu. Sebuah kolom permintaan kata sandi muncul, menantangnya. Ia mencoba tanggal lahir Aris. Gagal. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Tetap gagal. Jemari Maya bergetar saat ia mencoba memasukkan kombinasi angka yang baru saja terlintas di pikirannya. Tanggal yang tertera pada struk belanja tas mewah itu. Layar terkunci itu pun terbuka, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan mata Maya di tengah keremangan fajar. Ia segera membuka aplikasi pesan singkat. Di sana, di barisan paling atas, ada sebuah nama yang disimpan dengan nama layanan pelanggan. Namun, isi percakapan di dalamnya jauh dari sekadar urusan bisnis. Deretan pesan mesra memenuhi layar, dipenuhi dengan panggilan sayang dan rencana-rencana masa depan yang tidak melibatkan Maya. Aris telah mengirimkan foto-foto kantornya, foto-foto saat ia sedang makan siang, bahkan foto saat ia berpura-pura sedang bekerja larut malam. Setiap kata yang diketik Aris untuk wanita itu terasa seperti belati yang menyayat nurani Maya. Lebih dalam lagi ia menggali. Maya menemukan sebuah folder tersembunyi dalam galeri foto yang juga dilindungi kata sandi yang sama. Di dalamnya terdapat dokumentasi perjalanan rahasia mereka keluar kota saat Aris berpamitan untuk kunjungan dinas. Ada foto mereka tertawa di tepi pantai, makan malam romantis di hotel berbintang, dan sebuah video pendek di mana Aris menyatakan bahwa ia merasa benar-benar hidup hanya saat bersama wanita bernama Linda itu. Maya menutup mulutnya dengan tangan agar isakannya tidak terdengar sampai ke kamar tidur. Maya mengambil ponselnya sendiri dan dengan tenang mulai memotret setiap bukti yang ada di layar ponsel Aris. Ia memotret percakapan itu satu persatu, mencatat nomor rekening yang digunakan Aris untuk mentransfer sejumlah uang bulanan kepada Linda, hingga rincian pemesanan hotel untuk akhir pekan mendatang. Setiap jepretan kamera ponselnya adalah sebuah paku tambahan bagi peti mati pernikahan mereka. Maya tidak hanya sekadar mencari tahu, ia sedang mengumpulkan amunisi untuk sebuah kehancuran yang terukur. Setelah selesai,
Ia meletakkan kembali ponsel Aris tepat di posisi semula, memastikan kabel pengisi daya terpasang dengan sudut yang sama persis agar tidak menimbulkan kecurigaan. Maya kembali ke dapur, mulai menyeduh kopi dengan gerakan mekanis. Saat Aris keluar dari kamar beberapa saat kemudian dengan wajah mengantuk dan mencari ponselnya, Maya hanya memberikan senyuman tipis yang dingin. Ia kini memegang kunci menuju kebenaran yang paling kelam, dan ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memutar kunci tersebut dan membiarkan seluruh kepalsuan Aris runtuh berantakan. Malam itu, Aris pulang dengan membawa sebungkus makanan mahal, sebuah upaya canggung untuk mencairkan suasana beku yang menyelimuti rumah selama beberapa hari terakhir. Ia mencoba bersikap seolah tidak ada yang terjadi, menatap piring-piring di atas meja makan dengan semangat yang dipaksakan. Maya mengikuti sandiwara itu. Ia duduk di hadapan Aris, mengenakan pakaian yang lebih rapi dari biasanya, menatap suaminya yang kini mulai bercerita tentang rencana liburan keluarga yang mendadak. Aris berbicara tentang pantai, tentang hotel mewah, dan tentang bagaimana mereka perlu menghabiskan waktu bersama untuk memperbaiki komunikasi. Setiap janji yang keluar dari mulut Aris terdengar seperti musik sumbang di telinga Maya. Ia memperhatikan bagaimana bibir itu bergerak lincah menyusun kebohongan baru, sementara di saku celana pria itu, ponsel yang berisi bukti perselingkuhannya mungkin sedang bergetar menerima pesan dari Linda. Maya menyesap air putihnya perlahan, membiarkan Aris menyelesaikan seluruh narasinya yang penuh bunga-bunga palsu. Di tengah pembicaraan, Aris mulai mengeluh tentang betapa sulitnya mengatur keuangan perusahaan akhir-akhir ini. Ia kembali menggunakan alasan ekonomi untuk membenarkan mengapa ia sering pulang terlambat dan tampak stres. Maya hanya mengangguk pelan, sesekali memberikan tanggapan singkat yang memancing Aris untuk terus bicara. Ia ingin melihat sejauh mana suaminya sanggup bersandiwara di depan wajahnya sendiri. Makan malam itu terasa seperti sebuah perjamuan terakhir, penuh dengan kepura-puraan yang menyesakkan dada. Saat Aris sedang memotong daging di piringnya, Maya dengan tenang mengeluarkan ponselnya sendiri dan meletakkannya di atas meja. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya membiarkan layar ponselnya menyala, menampilkan salah satu foto tangkapan layar percakapan Aris dengan Linda tentang rencana makan malam romantis mereka lusa. Aris sempat melirik sekilas ke arah layar tersebut, dan seketika gerakan tangannya terhenti. Garpu dan pisaunya berdenting pelan saat menyentuh porselen, satu-satunya suara yang memecah keheningan yang mendadak mencekam. Wajah Aris berubah pucat pasi di bawah cahaya lampu ruang makan. Keringat dingin mulai tampak di pelipisnya, dan binar percaya diri di matanya padam seketika. Ia mencoba membuka mulut untuk membela diri, untuk menyusun alibi baru, atau mungkin untuk menuduh Maya telah melanggar privasinya. Namun, lidahnya terasa keluh. Ia menatap Maya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat istrinya bukan sebagai wanita lemah yang bisa dibohongi dengan mudah, melainkan sebagai sosok yang telah memegang kendali penuh atas kehancurannya sendiri. Maya tetap tenang. Ia terus melanjutkan makannya dengan anggun seolah tidak ada yang aneh. Ia tidak menghardik, tidak memaki, dan tidak melempar piring. Keheningan yang ia ciptakan jauh lebih menyiksa bagi Aris daripada teriakan histeris manapun. Di meja makan yang penuh dengan makanan mewah itu, Aris menyadari bahwa setiap kata manis yang ia ucapkan sejak awal makan malam tadi kini berbalik mencekik lehernya sendiri. Rahasia yang ia simpan rapat-rapat kini terhampar terbuka, merusak sisa gairah makan yang ada, dan menyisakan rasa pahit yang takkan pernah bisa hilang. Ketegangan di meja makan itu akhirnya pecah bukan oleh suara, melainkan oleh langkah kaki Maya yang tenang meninggalkan Aris yang masih mematung. Maya melangkah menuju kamar tamu, tempat ia telah menyiapkan sebuah koper besar yang sudah terisi penuh sejak sore tadi. Tidak ada lagi keraguan dalam gerakannya. Setiap helai pakaian yang ia masukkan ke dalam tas adalah simbol dari setiap tahun yang ia sia-siakan untuk membangun rumah tangga yang ternyata hanya fata morgana. Aris akhirnya tersadar dari keterpakuannya dan menyusul Maya dengan langkah terhuyung.
Ia mencoba meraih lengan Maya, memohon agar istrinya mau mendengarkan penjelasan yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana cara merangkainya. Suara Aris terdengar parau, penuh dengan kepanikan pria yang baru saja melihat istana pasirnya tersapu ombak. Ia mulai meracau, menyalahkan tekanan pekerjaan, menyalahkan Linda yang ia sebut sebagai gangguan sesaat, dan bersumpah bahwa semua itu tidak berarti apa-apa dibandingkan cintanya pada Maya. Maya berhenti melipat pakaian, lalu berbalik dan menatap Aris tepat di manik matanya. Untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan nada yang begitu dingin hingga membuat Aris terdiam 1000 bahasa. Maya membeberkan semua detail yang ia tahu, tentang gelang inisial L, tentang wangi bunga lili yang tertinggal di jas, tentang struk butik mewah, hingga rencana akhir pekan Aris yang sudah dipesan di sebuah resort tersembunyi. Setiap fakta yang keluar dari mulut Maya terasa seperti serangan yang menghujam tepat di jantung pertahanan Aris. Aris jatuh berlutut di depan pintu, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia mulai terisak. Sebuah tangisan yang lebih mirip dengan penyesalan karena telah tertangkap daripada penyesalan karena telah menyakiti. Ia memohon kesempatan kedua, menjanjikan bahwa ia akan memutus semua kontak dengan Linda dan menyerahkan seluruh akses komunikasinya kepada Maya. Namun, bagi Maya, permohonan itu datang terlambat. Kepercayaan yang telah hancur tidak bisa direkatkan kembali dengan air mata yang keluar setelah kebohongan terungkap. Maya menarik kopernya melewati Aris yang masih bersimpuh. Ia tidak berhenti untuk sekadar memberikan pandangan terakhir pada kamar utama yang penuh kenangan mereka. Ia melangkah menuju pintu depan. Kunci mobil sudah di genggamannya. Di luar, hujan mulai turun membasahi aspal, menciptakan suasana kelam yang selaras dengan perasaan hatinya. Aris mencoba mengejar hingga ke teras, meneriakkan nama Maya di tengah deru hujan, namun Maya tidak sekalipun menoleh ke belakang. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melihat bayangan suaminya melalui spion, seorang pria yang tampak kecil dan rapuh di bawah lampu teras, dikelilingi oleh puing-puing kebohongannya sendiri. Maya menginjak pedal gas, meninggalkan rumah yang selama 7 tahun ini ia anggap sebagai surga. Namun ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara di mana ia menjadi satu-satunya penonton yang tertipu. Puncak pengkhianatan itu telah lewat, dan kini yang tersisa hanyalah jalan panjang yang harus ia tempuh sendirian. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam di mana suara mesin mobil Maya menjadi bunyi terakhir yang membelah keheningan di halaman rumah mereka. Kini, rumah besar itu terasa lebih seperti sebuah museum daripada sebuah tempat tinggal. Aris duduk di sofa ruang tengah yang kini berdebu, memandangi sudut-sudut ruangan yang terasa terlalu luas tanpa kehadiran sosok yang biasanya menghidupkan suasana. Tidak ada lagi wangi masakan di sore hari, tidak ada lagi suara denting sendok yang teratur, dan tidak ada lagi tatapan hangat yang menyambutnya di ambang pintu. Segala sesuatu yang dulu Aris anggap sebagai beban, rutinitas sarapan, percakapan ringan tentang hari-hari yang biasa, hingga kehadiran Maya di sampingnya saat tidur, kini menjadi hal yang paling ia rindukan. Linda, wanita yang dulu dianggapnya sebagai pelarian yang indah, perlahan-lahan menghilang dari kehidupannya segera setelah masalah hukum dan perceraian dimulai. Ternyata, gairah yang selama ini mereka puja hanyalah api kecil yang membutuhkan kebohongan untuk tetap menyala. Begitu kebenaran terungkap dan konsekuensi nyata datang, api itu padam tanpa meninggalkan bekas selain abu penyesalan. Maya, di sisi lain, telah membangun hidupnya kembali di sebuah apartemen kecil yang menghadap ke arah taman kota. Di sana tidak ada lagi aroma bunga lili yang menghantui, tidak ada lagi kecurigaan yang mencekik leher setiap kali ponsel berdering. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan membaca buku atau sekadar menatap lampu kota dalam ketenangan yang tulus. Luka itu belum sepenuhnya sembuh. Terkadang masih ada denyut perih saat ia melewati jalanan yang pernah mereka lalui bersama. Namun ia tidak lagi merasa seperti tawanan dalam rumah tangganya sendiri. Pertemuan terakhir mereka terjadi di sebuah kantor pengacara untuk menandatangani berkas-berkas final. Aris tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya.
Dengan bahu yang merosot dan mata yang kehilangan binar, ia mencoba memulai percakapan, mencoba meminta maaf sekali lagi untuk ribuan kali. Namun Maya hanya menanggapinya dengan anggukan sopan yang sangat berjarak. Maya tidak lagi menyimpan kemarahan yang membara. Kemarahan itu telah menguap, berganti dengan rasa mati rasa yang damai. Baginya, Aris kini hanyalah sebuah bab lama dalam sebuah buku yang sudah selesai ia baca. Setelah tanda tangan terakhir dibubuhkan, mereka berjalan keluar gedung secara terpisah. Aris sempat berhenti di anak tangga terakhir, melihat Maya berjalan menjauh menuju mobilnya tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan seorang istri, tetapi ia telah menghancurkan satu-satunya tempat di mana ia pernah benar-benar dicintai tanpa syarat. Aris kini memiliki kebebasan yang dulu ia inginkan. Namun kebebasan itu terasa sangat dingin dan hampa. Matahari terbenam di ufuk barat, membiaskan warna jingga yang menyentuh sisa-sisa kenangan mereka. Maya mengemudikan mobilnya perlahan, membiarkan angin sore masuk melalui jendela yang terbuka. Ia menarik napas dalam, merasakan udara segar yang tidak lagi berbau pengkhianatan. Hidupnya mungkin tidak lagi sama, dan ia tahu akan ada lubang permanen dalam sejarah pribadinya. Namun, di antara sisa-sisa reruntuhan itu, ia menemukan kembali dirinya sendiri, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada janji-janji palsu yang pernah ia percayai selama 7 tahun terakhir. Cerita itu berakhir bukan dengan sebuah ledakan, melainkan dengan sebuah hening yang akhirnya membawa kedamaian.